Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Jujun Junaidi, CGP Angkatan 11 dari SLB Negeri 2 Indramayu. Di sini ada rekan kerja saya, Ibu Atik Wahyuni. Di sini kami akan mempraktikkan praktik coaching dalam rangkaian supervisi akademik, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ibu tetap sehat terus ya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi sesuai dengan janji saya kemarin. Nah, sedikit saya akan menyampaikan terkait tujuan dalam kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan dengan melalui observasi, dan pasca observasi. Nah, jadi dalam kegiatan supervisi ini, jadi tujuannya adalah untuk membantu pengembangan kompetensi Ibu, terutama dalam memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa seperti itu. Nah, pada kegiatan ini, kegiatan observasi, di sini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan hari ini? Yang saya harapkan setelah kegiatan pra-observasi ini dapat meningkatkan kompetensi saya dalam menyiapkan perangkat ajar yang bermanfaat dan berpihak pada murid sesuai dengan kondisi anak. Mudah-mudahan dapat sesuai dengan harapan Ibu ya. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat ujian? Mata pelajaran yang akan saya sampaikan pada saat observasi nanti yaitu PKPBI pada fase B sesuai dengan kemampuan anak-anak pada semester ini. Untuk PKPBI itu seperti apa Bu pelajarannya? PKPBI itu bina persepsi bunyi dan irama komunikasi, jadi lebih melatih komunikasi secara isyarat, lisan, dan verbal, lebih ke total, komunikasi total untuk menunjang pengetahuan. Jadi ini adalah program khusus ya? Ya, masih khusus. untuk anak hambatan pendengaran. Terima kasih Bu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya seperti apa Bu yang akan nanti Ibu sampaikan di kelas? Tujuan pembelajaran pada PKPBI kali ini yaitu tentang materi kesiapsiagaan bencana. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan nama-nama bencana, memahami makna kata nama-nama bencana tersebut. Yang kedua, karena memang kemampuannya berbeda-beda, ada yang memahami kalimat bagaimana cara menghadapi ancaman ketika terjadi bencana. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencari pertolongan ketika bencana itu terjadi. Terkait area pengembangan, kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu hendak capai dalam kegiatan pembelajaran? Area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran PKPBI kali ini yang pertama yaitu yang pasti meningkatkan kosakata peserta didik terkait dengan materi kesiapsiagaan bencana. Setelah itu meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan kosakata baru yang akan mereka terima. Terus yang selanjutnya meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menghadapi ancaman ketika bencana terjadi dan bagaimana meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mencari pertolongan ketika bencana tersebut terjadi. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai itu adalah meningkatkan ya, terutama kemampuan anak dalam memahami kosakata terkait kesiapsiagaan bencana. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini kan dalam menggunakan pembelajaran PKPBI terutama dalam menggunakan kosakata dalam kesiapsiagaan bencana. Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu akan lakukan nih dalam hal pembelajaran? Strategi dalam pembelajaran kali ini disesuaikan dengan kondisi peserta didik di kelas ya, kebetulan karena memang majemuk beragam. Jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu meliputi konten dan proses. Jadi yang akan dilakukan melalui strategi berdiferensiasi, menggunakan
strategi berarti verifikasi konten dan juga prosesnya. Untuk kontennya seperti apa Bu, bisa dijelaskan? Ya, untuk di kontennya yaitu lebih ke materinya untuk peserta didik yang baru memahami makna gambar. Jadi materinya mencakup gambar dan kata, satu kata, misal gambar banjir, satu kata banjir seperti itu. Lalu untuk anak-anak yang sudah memahami kalimat, gambar dengan kalimat sederhana, misal banjir karena hujan deras. Dan untuk ada satu peserta didik saya yang sudah mampu komunikasi dua arah karena memang memakai alat bantu implan koklea, itu sudah mencakup bagaimana cara menghadapi ancaman bencana dan bagaimana cara meminta pertolongan dengan cara dia berkomunikasi dua arah. Itu untuk strategi konten ya. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Nah, untuk prosesnya kembali lagi ke masing-masing individu. Yang pertama pasti secara berkelompok bersama-sama mengenalkan macam-macam bencana. Untuk selanjutnya secara individu prosesnya masing-masing ada yang hanya dikenalkan gambar bencana dan cara menghadapinya dengan simulasi, ada yang dikenalkan gambar dan bagaimana tulisan nama bencana tersebut, dan yang terakhir ada yang diajak komunikasi apa pendapat dia tentang cara menghadapi bencana dan bagaimana cara mencari pertolongan. Jadi dalam strategi ini Ibu sudah menerapkan ini ya, strategi pembelajaran diferensiasi. Ibu juga sudah menganalisis ya sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak ya. Nah selanjutnya untuk metode ya, kira-kira metode apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran nanti? Metode yang akan saya lakukan tetap dengan visual. Pertama pasti gambar karena terkait dengan anak tunarungu. Yang kedua dengan cara simulasi langsung. Bagaimana cara menghadapi ketika ada bencana datang. Misal ketika ada gempa kita simulasikan bersembunyi di bawah meja. Ketika ada bencana banjir kita simulasikan menyelamatkan barang-barang berharga dan berlari atau mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi. Setelah simulasi kita demonstrasikan masing-masing anak, kita berikan arahan. Misal ada bencana banjir, apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Dan yang terakhir tetap tanya jawab sejauh mana pemahaman anak tentang kosakata baru yang kita berikan terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Terima kasih. Sekarang untuk penilaian atau evaluasinya. Dengan kegiatan pembelajaran ini, bagaimana Ibu melakukan evaluasi atau penilaiannya? Evaluasi penilaian yang akan saya lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan tulis dan lisan. Tulisnya dengan menyediakan gambar dan anak diminta menulis apa nama bencana tersebut. Lalu secara lisannya saya menunjuk nama bencana, anak yang menyebutkan apa nama bencana tersebut dengan isyarat dan lisan. Selanjutnya dengan praktik kinerja yaitu anak mempraktekkan bagaimana cara menghadapi ketika ada bencana gempa bumi. Dan yang praktek kinerja untuk anak yang dengan implan koklea, tanya jawab secara langsung, menanyai pendapat mereka apa saja yang akan dilakukan ketika terjadi bencana dan bagaimana cara meminta pertolongan ketika terjadi bencana. Ada lagi Bu strategi yang akan disiapkan? Strategi mungkin lebih ke simulasinya Pak. Ya simulasinya kalau gempa bumi mungkin akan saya contohkan dengan mejanya digerak-gerakkan seperti itu. Jadi anak walaupun tidak merasakan badannya bergerak tapi benda di sekitarnya bergerak. Jadi Ibu di sini sudah saya catat ya terkait area pengamanan, tujuan, strategi yang akan dipersiapkan Ibu untuk kegiatan belajar. Nah di sini nanti saya akan terfokus kepada aspek-aspek yang tadi ingin Ibu kembangkan. Nanti pada saat kegiatan observasi nanti akan saya catat dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu itu ketika setelah beres observasi ini jadi dapat meningkat ya fokus Ibu terutama dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah rencana Ibu untuk kegiatan atau untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan? Untuk kegiatan observasi ini insya Allah akan dilaksanakan di minggu depan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Jadi akan dilaksanakan pada hari Kamis ya Bu ya, tanggal 7 November 2024 minggu depan ya? Ya minggu depan. Yang mudah-mudahan nanti
pada saat kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan ibu juga nanti diberi kesehatan sehingga pada saat melaksanakan dapat berlancar dengan baik. Terima kasih Ibu atas bantuan dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo, Sisi nanti berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Tuhan, Ya Allah, berilah kami Amin. ilmu hari ini. Amin. 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 Oke. Nanti nak. Nanti. Iya. Nanti lihat ibu dulu. Loh, iya kan Kristen. Sama tidak apa-apa. Teman bagus. Ya. Oke. Tadi di rumah sudah makan belum, Remon? Makan apa? Roti. Roti. Minumnya apa? Air. Air. Rama, di rumah sudah makan? Di rumah makan. Apa? Makan apa? Di rumah. Masak. Oh tidak, oh belum. Sedikit. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti di sekolah istirahat makan ya. Sisi di rumah sudah makan belum? Belum. Nanti istirahat ya udah nggak apa-apa. Ya. Lihat ibu. Sekarang kita artikulasi dulu. Ada di situ nanti. Ya, artikulasi dulu ya. Buka mulut. Kita ini artikulasi senam mulut dulu. Remon, A. I. U. Yang baik dengan O. No. O. Nah, bagus. Sekarang tiru nih, Bu. S. M. Satu lagi. Nya. Oke, bagus. Sudah masih ingat Ibu punya gambar yang kemarin yang kalau lihat, Bu? Masih ingat? Oh iya, bentar, tangannya jatuh. Apa? Iya, nah. Oh gini, iya langsung duduk gitu. Masih ingat? Oh, ke bawah meja. Oke, tunggu ke bawah meja. Iya, diperhatikan satu-satu dulu. Jadi hari ini, perhatikan ibu dulu. Remon, Sisi, hari ini kita akan belajar tentang siap siaga kalau terjadi bencana. Oh ya, lari, boleh. Kita lihat gambar yang pertama dulu. Nih, Remon, ini gambar apa, Remon? Domba. Nah, Sisi, nih,
Sudah. Maaf ya, pintar. Tos. Ya, ini gempa bumi. Oh, lihat di HP. Oh. Iya. Oh, lihat di HP. Terus? Oh, Mas Bobo. Lalu? Iya. Nah, oh itu tanahnya jatuh. Ah, kalau tanah jatuh itu namanya ini longsor. Longsor. Nah, jadi kalau ada gempa bumi, nah kita langsung sembunyi di bawah meja. Nih gambarnya. Tuh, kalau ada gempa bumi, lihat ibu. Lihat ibu, kalau ada gitu. Apa? Ah, gimana? Gambarnya gimana? Nah, coba. Nah, bagus. Sisi. Gak ada gempa bumi. Nah, Raymond, ada gempa bumi. Nah, ya. Tahu? Sudah, naik lagi. Sudah, Raymond, sudah. Jadi tahu kalau ada ini gempa bumi, nih. Oh, itu angin. Kamu lihat sini. Hujan. Banjir segini? Oh, tidak. Sedikit banjirnya sedikit. Oh, cuma segini, sedikit karena hujan deras. Oke, bagus. Apa? Jadi kamu berenang? Segini, adik. Oh, karena hujan deras. Oke. Apa? Sendiri. Oh ya, jalan. Nah, jadi, iya ini kalau banjir. Nah, kita jalan ke tempat yang lebih tinggi. Ya, jadi kita belajar 3 dulu ya. Pak, satu-satu. Banjir. Tunggu satu. Banyak air. Namanya banjir, apalagi? Jadi kita lihat dulu. Yang pertama ada apa namanya? Yang pertama ada apa? Gempa bumi, betul. Langsung sembunyi di bawah meja. Yang kedua ada banjir. Nah, ini. Yang ketiga ada longsor. Dibaca. Kita belajar dulu. Lari pelan-pelan. Apa? Jatuh pelan-pelan. Ya, kalau larinya pelan, jalan aja nggak apa-apa. Tuh airnya. Iya. Nih yang ketiga ada longsor. Oke, kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama ada apa? Apa itu? Nah, gempa bumi. Bagus ya, sembunyi di bawah meja. Stop. Raymond, yang pertama ada apa? Gempa bumi. Sini. Oh, sama ya, sama. Yang kedua, Rama, Sisi. Ini yang kedua ada apa? Rama, Sisi, yang kedua ada apa? Banjir. Apa ada apa, Raymond? Banjir. Yang ketiga ada apa? Nah, bagus. Longsor. Apa, Raymond? Longsor. Longsor. Coba tulis di depan dulu ya. Tulis dulu. Nanti tulis satu-satu ke depan ya. Nama bencana tadi, belajar nama bencana dulu. Nanti di sini. Tulis dulu sekarang tanggal berapa?
Tanggal berapa? Nah, oke, terus dulu di sini. Selasa. Selasa sendiri. Selasa sendiri. Selasa. Tanggal berapa? 19. November. November. Yo. November. Oh. Oh. November. Dua 2024. Kakinya di bawah. Nah, oke. Rencana yang pertama, Remon. Apa? Gempa bumi. Gak usah digambar, langsung gempa bumi. Digambar dulu. Ya udah, sok. Remon, ayo. Gempa bumi. Udah kamu gambar dulu, ibu ke sini dulu aja. Yang pertama. Gempa bumi. Yang kedua. Banjir. Banjir. Ulangi lagi dari yang pertama. Ya, digambar yang banjir yang ketiga. Enggak, ini langsung ketiga. Longsor. Nanti menulisnya nanti. Bagus. Oh, itu terus. Banjir. Longsor. Ayo Remon, sudah ditulis. Remon. Ya, bagus gambarnya bagus. Nah, ditulis bencana apa namanya? Gempa bumi. Banjir. Ya. Sekarang longsor. Remon nanti yang ketiga. Remon lihat ibu. Remon. Longsor. Sini. Satu-satu sisi. Iya, hijau nanti. Gempa. Gempa. Lihat itu. Bumi. Gempa bumi. Sekarang yang kedua. Banjir. Ini yang ketiga. Longsor. Sendiri ya, ibu diam. Gempa bumi. Banjir. Longsor. Bagus, Tas.
Sekarang Rama. 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 Ayo. Sisi sudah. Nih. Apa? Gempa. Belum selesai. Gempa bumi. Lihat ibu dulu, Nak. Gempa bumi. Oke, yang kedua. Yang kedua. Lihat ibu. Nah, yang kedua. Banjir. Banyak ibu. Banjir. Nah, yang ketiga. Longsor. L-nya di atas L. Longsor. Oke, mas dulu. Dah, Remon, sekarang tulis di sini. Duduk dulu, nanti satu-satu nulisnya di depan. Duduk. Tidak. Duduk dulu. Yang baik. Duduk dulu, nanti. Dah, Remon, sudah. Nih. Gempa bumi. Di sini. Gempa bumi sendiri, tidak lihat buku. Gempa bumi di bawah sini. Gempa bumi. Gempa. Tulis. Gempa. Bumi. Dibaca apa? Jumpa. Sekarang Rama. Ayo sama ibu. Ayo. Banjir. B. A. N. C. Apa ini? Jir. Sisi. Longsor. L. O. N. Berhenti. Tidak. G. Nanti ditaruh dulu. G. Remon berhenti. Apa? Ya udah diam. Ya udah nanti tunggu. Long S. Ya, ayo. S. O. R. Kau. Long. Son. Tutup. Nah, sekarang lihat ibu semuanya. Sudah tahu 3 bencana? Lihat ibu dulu.
Sudah tahu 3 bencananya ya, ada gempa bumi, gempa bumi, banjir, longsor. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi? Nih contoh saat gempa bumi terjadi. Lihat, nih, lihat. Nah langsung sembunyi di bawah meja. Nah Sisi sembunyi di bawah. Nah kalau ada gempa bumi, sembunyi di bawah meja. Tahu? Sudah? Sudah. Kalau gempa buminya sudah berhenti, kita jalan keluar rumah. Ya, nanti. Iya. Ya nanti lihat dulu. Ya, kalau gempa buminya sudah berhenti, kita baru boleh berjalan keluar rumah. Sekarang yang kedua nih. Kalau ada banjir, nah kita jalan ke tempat yang lebih tinggi. Tahu, Raymond? Kalau ada banjir kemana? Rai. Tempat aman. Nah tahu, Sisi? Nanti nulisnya nanti ya, sabar. Iya, nulisnya nanti, tidak nulis. Lihat Ibu. Kalau ada banjir, kita jalan ke tempat yang lebih tinggi. Oh, pakai perahu. Tapi kalau banjirnya cuma sedikit tidak usah. Kalau banjirnya tinggi segini gitu, baru ya. Kalau banjirnya sedikit, berenang. Kamu bisa berenang? Oh ini. Basah. Iya. Oke. Itu ya yang dilakukan kalau banjir. Sekarang kalau ada longsor, sama. Kalau ada longsor segera lari keluar rumah. Nih, kalau ada gempa, mau langsung sembunyi di bawah meja sendiri bisa. Iya, bisa. Kalau sudah berhenti baru tahu ya. Oh jatuh. Oh, makanya kita harus di bawah meja, di bawah yang aman. Menangis, sakit, tidak ada. Tahu ya? Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita sebutkan bersama-sama nama bencananya. Apa ini? Raymond, kita sebutkan sama-sama. Ayo. Gempa bumi. Yang kedua ada banjir. Yang ketiga ada longsor. Sekarang baru boleh apa? Naik perahu. Iya, kalau banjirnya tinggi berenang. Sini. Sisi aman. Rahman. Nih, digunting dulu. Nih kalian ditempel di buku. 1, 2, 3 digunting, ditempel di buku. Nanti baru ditulis, oke? Ibu ke Raymond dulu. Raymond membaca tambahannya. Raymond udah kalimat. Ayo. Sini. Sisi, ayo. Ditempel di sini ini. Nanti Raymond membaca dulu. Ya, sudah di sini tidak. Sudah ayo. Ya ayo. Ayo digunting dulu. Yuk, Raymond ketika
ada apa ini Remon dibaca? Remon. Coba Umi Apa yang harus kita lakukan? Beritu Dibawa Beja Oke, lalu ketika ada Pranti apa yang harus kita lakukan? Rai Ujubat Aman Terus Wapada Udana Banjir oke, bagus membacanya Remon. Remon lagi memahami bacaan lagi. Terus Odi Ujubat Odu Iya Remon menyali lagi Bu. Pengungsian. Ucia Bagus angnya ya. Nah, diulangi dari sini. Jarum. Yuk, pergi. Berhenti anak pinter. Yuk, Remon dibaca dulu. Coba Nudu Sian Terus Naik Di Tempat Pilih bagus tos. Kok Nah, sekarang Remon menulis di sini. Oh, pelan-pelan. Yuk, nih. Semuanya ya. Mana yang ditempel? Remon, ayo sini. Remon tulis, sudah diingat-ingat tulis sendiri ya tulisan gempa bumi, banjir dan longsor. Nih tulis sendiri. Lihat ibu, gempa, gempa. Coba Ya coba tulis. Bumi. Oke, dibaca apa, Mon? Coba Bumi Terus yang ini. Longsor. Longsor Apa? Longsor Ayo sudah. Ayo satu lagi. Nah, yang ketiga. Banjir. Banjir Yuk, mana tulisannya? Banjir. Ban Banjir. Banjir Yuk. Mana tulisannya banjir? A. A N. Banjir. C. Banjir. Nah, dibaca dulu. Remon. Oh Benar. Oke, Remon dibaca dulu. Coba Ini yang benar kamu. Bumi. Yuk, dibaca.
Nah, bukan mu, ulangi. Bagus. Terus nanti minum. Belajar ngomongnya. Ayo. Pelan-pelan. L-nya L. Long. Lemon, pensil. Lemon, kalau tugasnya Lemon bukan menulis nama bencana. Sudah, Lemon, apa yang dilakukan ketika bencana terjadi? Tuh. Lemon, lihat ibu. Apa yang dilakukan kalau bencana terjadi? Tuh. Kalau sedang gempa bumi, apa yang dilakukan? Ya, ayo ditaruhin. Kalau gempa bumi, apa yang dilakukan, Lemon? Oke, tulis di sini. Sudah? Ya. Apa yang dilakukan ketika terjadi gempa? Ibu ambil ini dulu. Sisi sudah? Sudah? Bagus. Tas. Ininya diberesin sampahnya. Ibu lihat dulu benar apa salah. Dibereskan. Oh, sampahnya dibereskan. Banjir. Bagus menulisnya. Sisi sudah tahu. Nanti buang ke sampah. Sudah. Satu lagi, kalau terjadi banjir, apa yang harus dilakukan? Aman. Oke, bagus. Nanti. Ayo, sini. Udah dibereskan dulu, sisi. Tutup. Siapa lagi yang sudah? Sisi bagus. Rama sudah? Ayo. Duduk dulu sudah. Remote, ayo. Sudah? Ya udah, ayo. Sudah? Iya, ada 2. Iya, sudah selesai, sis. Ayo, Rama. Ini sudah. Ayo, Rama. Anak-anak sambil menunggu Rama, lihat ibu. Tadi kita sudah belajar apa aja? Kita menyebutkan nama-nama bencana. Yang pertama ada apa?
Iya, gempa bumi benar. Oh. Raymond, lihat, lihat. Nah, yang kedua, Banjir. yang keras. Oke, yang ketiga, Raymond. Lotion. Ingat ya nama-nama bencana apa? Iya, sudah 3 sudah. Kan 3 bencana. Sudah selesai semua. Gempa bumi, longsor. Sudah. Sudah ingat ya, tadi kita belajar yang pertama ada, iya istirahat di sini. Gempa bumi, yang kedua ada banjir, yang ketiga ada tanah longsor. Diingat-ingat kalau terjadi gempa, kemana? Oh bagus, sembunyi di bawah meja. Kalau ada banjir, keluar, iya. Nah, kalau ada tanah longsor, apa yang harus kita lakukan? Nah, ke tempat yang ke tempat yang aman. Iya, bagus. Oke. Istirahat. Siapa yang mau istirahat? Oke, kita berdoa dulu ya. Diingat-ingat tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Ya, ayo. Sebelum istirahat, mari kita berdoa. Remon, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Minta maaf. Maaf. Nah, Rema doa dulu. Tuhan, ya Tuhan, Ya Allah. berkatilah Berhadiah. makanan hari ini. Hari ini. Ayo duduk dulu. Minum Iya. air. Iya betul, istirahat. Assalamualaikum. Boleh istirahat sok. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Atik, sekarang kita masuk ke rangkaian yang terakhir ya dalam supervisi akademik. Setelah kemarin kita melaksanakan observasi dan observasi di kelas, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, ketika kemarin Bu Atik melaksanakan pembelajaran dengan adanya saya sebagai supervisor, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, kemarin pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar, cukup senang. Hati anak-anaknya juga terlihat gembira gitu, walaupun ada sedikit suasana yang kurang kondusif ya, karena berhubungan dengan anak berkebutuhan. Jadi sejauh ini kondusif jadi alhamdulillah. Nah, menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran kemarin yang dilaksanakan, kira-kira apa yang sudah berjalan baik menurut Ibu? Yang sudah berjalan baik itu pada tahap simulasi ketika setelah diterangkan macam-macam bencana dan bagaimana cara menanganinya. Di simulasi itu anak-anak antusias dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang diinstruksikan, karena kan prakteknya bukan hanya mendengarkan, jadi mereka senang. Seperti kemarin gempa langsung sembunyi di bawah meja seperti itu. Walaupun mereka tidak mendengar suara sirine atau suara peringatan bencana, tapi kan dengan kita oral kita, dengan ekspresi kita, mereka paham bahwa ini yang dilakukan ketika terjadi bencana. Jadi dengan kegiatan simulasi ini, jadi anak itu dibawa ke kondisi yang nyata ya, dikondisikan bagaimana anak itu mengalami karena dihadapkan pada suatu bencana seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ketika pembelajaran kemarin, pasti antara Ibu dengan siswa dari kondisi siswanya ya, pasti ada hal yang menonjol atau yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Kira-kira apa Bu?
Yang berbeda itu, nah biasanya kan kita memasukkan satu kosakata kepada anak tunarungu itu harus berkali-kali. Tapi ketika kemarin saya memasukkan 2 kosakata gempa, bumi, dan banjir, itu cepat mereka tirukan dan cepat mereka mengerti karena kan langsung dipraktekkan. Seperti itu. Kalau biasanya hanya melihat gambar dan mereka harus mengulang-ulang untuk memahami kata, tulisan, dan pengucapannya, dengan praktek mereka lebih cepat memahami kosakata yang diberikan. Dikali lagi ya dari simulasi ya. Jadi kalau biasanya ibu dengan hanya gambar saja, tapi dengan adanya simulasi otak itu, jadi dalam penerapan kosakata itu lebih cepat tanggap anaknya. Oke, terima kasih Ibu Ati. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika kembali ke aspek perkembangan ya, ketika kegiatan observasi, kira-kira dari strategi yang ibu jalankan itu apakah berjalan dengan baik atau dia gimana? Nah, alhamdulillah kalau strategi yang diterapkan itu berjalan dengan baik, terutama di diferensiasi konten ya, memang sudah dibedakan mana siswa yang baru sampai kata dan mana siswa yang sudah sampai kalimat. Tapi mungkin ada perlu sedikit perbaikan di diferensiasi proses Pak, karena kemarin simulasinya barengan gitu ya. Seharusnya saya tuh ada individualnya, maksudnya individualnya itu bukan hanya ketika membaca, tapi ketika simulasi itu seharusnya saya juga ada individualnya. Bahkan saya simulasinya bersama-sama, waktu membaca dan mengucapkan koreksi artikulasi saja yang individual. Kalau dari segi metode dan media gimana? Kalau metode sudah sesuai, mungkin dari segi media Pak, mungkin seharusnya saya menambah dengan video, bukan hanya gambar dan simulasi bencana saja. Kan kalau dengan video anak-anak lebih real, tahu oh ini loh gambaran ketika gempa gitu. Oh ini loh gambaran ketika banjir gitu. Kemarinnya saya hanya menggoyang-goyangkan meja seperti itu, hanya dengan gambar. Kemudian dari tadi kemarin ibu hanya menggunakannya media gambar ya? Iya, gambar. Kira-kira berarti ibu nanti ada ini ya, ada hal yang ditingkatkan lagi ya. Nah, kira-kira apa itu? Ya, setelah gambar, simulasi, saya akan menanyakan video di mana kondisi ketika gempa atau di mana kondisi ketika pasca banjir itu seperti ini genangan airnya seperti itu kan memang karena mereka belajarnya dengan visual dan artikulasi Pak, jadi memang harus sering mungkin akan ditingkatkan kembali untuk menanyakan video. Terima kasih Ibu, sangat bagus ya untuk strategi Ibu untuk kedepannya. Nah, kemudian jika dihitung dari skala ya, dari 1 sampai dengan 10, nah kira-kira pembelajaran Ibu yang laksanakan itu ada di nomor berapa? Saya Pak, 7 mungkin Pak ya, karena kan dari segi prosesnya saya memang selalu ada individual dan selalu ada klasikal. Mungkin saya di individualnya akan lebih diperbanyak lagi saat simulasi. Dan tadi di media saya juga belum memperlihatkan videonya, hanya seputar gambar dan simulasi karena ya waktu juga Pak ya waktu itu. Terus juga dengan mengkondisikan anak-anaknya, ada yang setelah kita menerapkan ngobrol sendiri seperti itu. Jadi saya lebih fokus ke pengkondisian kelas dan simulasi sehingga lupa mungkin tidak menyiapkan videonya. Tadi kan posisinya berada di angka 7 ya. Nah, kira-kira poin maksimal nih yang bisa Ibu lakukan sampai ke skala berapa? Ya harapannya sih sampai skala 10 ya Pak, namanya juga ingin sempurna gitu, tapi ya kita berusaha sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Nah, kan harapannya sampai 10 ya. Nah, kira-kira rencana apa nih yang akan dilakukan supaya pembelajaran selanjutnya bisa mencapai skala 10? Yang saya lanjutkan mungkin lebih mempersiapkan di diferensiasi prosesnya, karena memang anak-anak saya ini walaupun sama-sama tunarungu tapi di kelas yang berbeda, kelas 2, 3, dan 5 dan kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi Ibu akan menceritakan pada aspek ini ya, diferensiasi proses ya. Dan juga lebih menyiapkan dengan matang di media pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana itu? Kalau sesuai dengan ini programnya, ini akan dilaksanakan di awal bulan Desember. Iya, insya Allah rencana itu karena kebetulan sekolah kita kan mengikuti sekolah aman dan tanggap bencana. Iya, yang itu akan disimulasikan di akhir semester. Jadi sebelum ada simulasi satu sekolah, mungkin kelas saya akan saya matangkan dulu simulasi tanggap bencana. Kira-kira
adakah misalnya orang yang dapat membantu dalam rencana ibu itu? Jadi saya akan diskusi dulu dengan teman sejawat dan berkolaborasi juga dengan pihak kepala sekolah mungkin ya untuk menyediakan ruang bukan hanya di kelas. Kan kalau di kelas saya tidak mungkin menyimulasikan banjir ya Pak, mungkin bisa di luar kelas itu yang tempatnya bisa disimulasikan banjir. Mungkin di kelas kemarin hanya bisa simulasi gempa. Iya. Ada lagi yang akan dilibatkan selain rekan sejawat? Mungkin orang tua kan nanti ketika dia tidak ingin terjadi bencana, ketika sewaktu-waktu kan biasanya kondisinya di rumah tidak di sekolah, jadi mungkin akan bekerja sama juga dengan orang tua. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang Ibu harapkan ya, apalagi tadi rencananya ingin pembelajaran itu sampai ke skala 10 ya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan sesuai rencana. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.